Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama yang kami hormati seluruh ayah bunda dari Sholih Sholihah kelas 5, baik 5A, 5B ataupun 5C, dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran Islam ini sampai dengan yaumul akhir nanti, dan semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau besok di yaumul akhir. Allahumma amin. Ayah bunda, sebelumnya kami perlu menyampaikan begitu nggih. Di pekan ini kita sebenarnya mau mengumpulkan panjenengan semua secara offline dalam rangka sosialisasi terkait dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, tapi qadarullah karena belum menemukan waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat untuk kita bisa bertemu secara offline, maka mohon kelegowoannya untuk kita bisa menyampaikan segala sesuatunya via online. Di sini kami akan menyampaikan kaitannya dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sebelumnya saya perlu menyampaikan terlebih dahulu apa itu asesmen nasional, begitu ya, atau yang kita singkat dengan AN. Asesmen nasional itu adalah sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu. Jadi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum. Jadi dengan menggunakan AKM atau asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum ini yang selanjutnya disingkat dengan AKM, itu adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam hal literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu terkait dengan literasi membaca. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan juga alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter itu adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Itu survei karakter. Sedangkan yang terakhir, survei lingkungan belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Sedangkan nanti asesmen nasional ini akan dilaksanakan secara berbasis komputer, yang selanjutnya disingkat dengan ANBK. ANBK adalah asesmen atau penilaian yang menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Dalam hal ini nanti untuk SDIT Bina Hukumah yang nanti akan menumpang di SMP Negeri 1 Karangpandan akan menggunakan mode daring, jadi full daring atau online. Selanjutnya, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, dan untuk asesmen nasional ini
Itu untuk level SD akan dilaksanakan di jenjang kelas 5 nggih. Jadi asesmen nasional ini untuk jenjang SD nanti akan dilaksanakan di kelas 5. Adapun nanti bentuknya gitu nggih, yang nanti insya Allah akan didampingi oleh perwalian masing-masing dalam pembelajarannya. Untuk bentuk soalnya ANBK ini dalam bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga dalam bentuk uraian. Ayah bunda semua, jadi perlu kami garis bawahi nggih, ANBK atau asesmen nasional tadi bertujuan untuk mengetahui mutu pendidikan, memberi umpan balik kepada penyelenggara pendidikan, dan merancang tindak lanjut untuk perbaikan mutu sistem pendidikan. Jadi tujuan dari ANBK itu seperti itu, bukan untuk kelulusan, nggih. Jadi untuk mengetahui mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, nanti hasil dari ANBK asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi terhadap anak-anak, terhadap peserta didik yang menjadi peserta dari asesmen nasional. Jadi tidak ada kaitannya nanti kalau nilainya begini jadi lulus atau tidak lulus, begitu, tidak ada kaitannya dengan itu. Selanjutnya, hasil dari AN asesmen nasional ini hanya akan menampilkan skor pada tingkat satuan pendidikan atau tingkat sekolah, bukan skor individu dari peserta asesmen nasional. Terus peserta didik yang mengikuti menjadi peserta asesmen nasional itu nanti akan kita latih begitu nggih, karena nanti imbasnya pada mutu pendidikan di satuan pendidikan kita, maka nanti tetap kita dampingi agar nanti hasilnya juga berimbas baik begitu nggih kepada instansi kita. Selanjutnya, sebagai peserta asesmen nasional ini, putra-putri panjenengan diharap mengikuti gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional pada tanggal yang ditetapkan. Untuk SDIT Binaul Ummah dalam hal ini tadi menumpang di SMP Negeri 1 Karangpandan, di mana nanti yang menumpang di SMP Negeri 1 Karangpandan itu ada 7 sekolahan termasuk kita begitu. Nanti untuk pelaksanaan simulasinya pada tanggal 18 Oktober besok hari Senin itu hanya diikuti oleh kepala sekolah, proktor, teknisi, dan juga guru, perwakilan guru sebagai simulatornya. Sedangkan untuk gladi bersih, pelaksanaan gladi bersih itu nanti akan diikuti langsung oleh anak-anak sejumlah 30 siswa tadi ya, yang menjadi peserta utama, dan 5 yang akan kita jadikan sebagai cadangan nanti kalau misalnya ternyata di jalan ada sesuatu hal. Kan untuk nanti pelaksanaan ANBK yang utamanya gitu nggih, akan dilaksanakan 2 gelombang juga, dimulai tanggal 8 sampai 11 November itu untuk gelombang 1, dan tanggal 15 sampai 18 November itu untuk gelombang 2. Untuk pelaksanaan utama ini kemarin hasil rapat belum disepakati kita milih gelombang 1 atau gelombang 2. Mau melihat dulu dari pelaksanaan gladi bersih nanti seperti apa tingkat keberhasilannya. Setelah itu baru nanti akan ditetapkan kita milih yang gelombang berapa untuk pelaksanaan utamanya. Oke. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan peserta yang akan mengikuti ANBK. Peserta didik yang akan mengikuti AN, asesmen nasional tadi, adalah peserta didik yang terpilih. Jadi bukan yang dipilih oleh sekolah nggih. Yaitu peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi dari data yang sudah masuk di Dapodik sekolah kita dipilih secara acak. Jadi bukan sekolah yang mengajukan, bukan, tapi yang memilih adalah dari kementerian. Selanjutnya untuk jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti asesmen nasional ini pada tingkat SD itu sebanyak 30
orang maksimal. Artinya kalau SDIT Binaul Ummah itu jumlah siswa kelas 6-nya ada 66, maka maksimal adalah 30 orang. Dipilih secara acak oleh kementerian sebanyak 30 siswa dan 5 siswanya sebagai cadangan. Untuk sekolah yang lain mungkin kalau misalnya jenengan Pirsani ada yang jumlah siswanya kurang dari 30, berarti semuanya diikutkan, terpilih sebagai peserta ANBK. Demikian ayah bunda untuk sosialisasi ANBK tahun ini yang akan dilaksanakan di jenjang kelas 5. Nanti kepada Ananda yang menjadi peserta ANBK yang datanya sudah dipilih oleh kementerian, kita akan berikan pemberitahuan lebih lanjut secara tertulis dan juga kita akan sertakan surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti kegiatan ANBK. Kami mohon doanya semoga dalam pelaksanaan ANBK tahun ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan juga diberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas kerjasama, bantuan, dan semua partisipasi dari panjenengan semua. Ada kekurangannya dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.